Hurian Dituhata, atas nama Majelis Pasahaton, selamat datang, selamat hari Minggu untuk kita semua, secara khusus kepada tamu nami Narosian HKBP Cibinong, dohot sude ruas Huriata naro berkunjung Huriata HKBP de Pasaron, saluhut nama tehe parhalado dot ruas ni Huriata Pasahaton molate godang ma di pangibato muna tu Huriata HKBP de Pasaron, saya di pas-pas tuhata manguluta lilehon hai pason doa kagajang numur tuhita ganup marsada-sada tujuluanon alani amanginang sonari masuk mahita tu parsauran nabadia tapasada marohata martangiang mahita martangiang di bagas ruat tabi. Amin. Tapujima tuhata marhite bukwe deta nomor sada ayat sada 2 dohotolu.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi purbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Isedo na jadi nanakok tudolok ni Jakoba, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak partangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, asima roham dihami, endang tarbain hami mambahen manangaha, molo sohodongan nami. Dibaheni salehom madihami roha banua gijang, asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomo ni roham, say dongani mahami, asa mian hami di bagasan ho dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di mingguta sedarion, ima patik pasapuluhon dohot lapatanna, dapat yutiut mah di bagasar rohat tabe. Patik pasapuluhon, ndang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, ndang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu, dia do lapatan ni odo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana,
asa unang hita ulo marakal mangarohai ugasan ni dongan jolma dahot ugasan ni kinadikon ni opuna siurupa dona sida mangaramoti nasa ugasanna akup ni nang jadi bola-bolata pardihuta ni dongan jolma manang naposona pe siapoa dona sida jala sidas-dasan madapoton ulaon na hiyan ido sahatna atong rap mangidugugo mahita siyan Tuhan debata ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulaon na hombar tupati mi amen. Potima dosata nagudangi tuadopan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugo na suatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolo manopoti dosanami nagudangi. Di bagasan hajahaton dohami tubu jalandang adong haporsyaon di bagasan rohanami hian. Saluhud dohamin nibil sianak kadalanmu, masay gudang do pangalosyon nami di patimu, alay ingot mahami ali Tuhan, ala nidenggan ni basam dohot asinirham, sayunang paingot-ingot akadusa na pinorsan mi dohot pangalosyon nami, sayingot mahami khobar tua sinirham dohot denggan ni basam ala ni guarmu, ali Tuhan Yesus marparmuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tajaloma baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah nunga diarsahi ohami marhite sianak kadosam. Jalanunga dilujai hoa ahu marhite sianak kahajahatonmu. Ahu tutu. Ahu sadiri maneleseo naka pangalausion ala ni hadirioku. Jalan dang behu paingot-ingot akka dosam
Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Songon epistel di mingguta sedarion di mana tersurat di buku Pesalmen pasal 146 dimulai Mei sian ayat sada sahatu ayat 10 jala margati soring mahita majahasa di ayat na parpudian non rapita majahasa. Songonoma hatani tuhata di si soso madokon marhana lomohon debata. Haleluya, ale tondiku, puji ma Jehovah. Unang marhaposan hamu tuaka pangarajai, tuanak ni jolma naso upeo panupahio di bagasan ibana. Mertua ma manangise nama bahet debata di si Jakob pangurupina marpakirimo di bana tu Jehovah debatana. Sipatikos uhum tuaka na nirupa silehon si panganon tuaka na male Jehovah magharahari akan natartrate. Jehovah mangaramoti halak naburo ibana margogoyon akan nasopot somarama somarina dot akan namabalu jala dipalipe yang godalan niaka parjahat. Jehovah do raja dan isau saliling nilingna debata
ido sahatna martua doakana tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Tabigi majolo korsian seksi perempuan HKBP Cibinong.
Anak ni debata Jakoba nasa sadai, imana tubuan ni si Maria, na gabe-gabea siaton di porbadia, adorak suaguan. Ido tuhata, na tumaon na birnit di panguman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua torudung di tanong, na mula mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo la hudul tu siamun debata Jakoba amanai pargogo na suatu dosani di simai bana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi harat na mangulu do namate au porsea di tondi porbadia jala adok sada huria nabadia huria atau panan Kristen akka nabadia do dia sesan di dosa do dihatai na mandok mula mangulu do sogot daging harat na mate do dianguluan na sora suda amin. Tabigi majolo ede puji-pujian sian nyonya manurung boru marbun. Tapi majo titing namasa di Uriata di nasa minggu. Salam. Warta jemaat minggu ini. Yang pertama, pos pelayanan HKBP Tabanan bisa kita baca di warta yang sudah di-share oleh situa sektor masing-masing. Yang B, jadwal ibadah juga bisa kita baca. Yang berikut, kebaktian rumah tangga. Yang pertama di sektor 4, hari Jumat tanggal 30 September 2022 di rumah keluarga A Tambunan Boru Elbor Pasaribu, alamat Jalan Pulau Moyo 15 Romawi nomor 10. Pengkhotbah Pendeta Rosbina Sinaga, masuk 19.30 WITA. Yang kedua, sektor 6, tanggal 30 September 2022, bahasa Batak, keluarga Nyonya SR Siagian
atau Mama Tania, alamat Jalan Pakusari 9 nomor 4, yang berkhotbah Pendeta Firdaus Sutasoid, masuk 19.30 WITA. Sektor 8 Jumat tanggal 30 September 2022, bahasa Batak, keluarga TD Pardede Inang Boru AP Boru Siahan, Jalan Sidakarya nomor 27 Sesetan, yang berkhotbah Pendeta Mengasihi Sianturi, masuk 19.30 WITA. Kunjungan kerjawi. Pada hari ini Minggu tanggal 25 September 2022, gereja kita menerima kunjungan rohani dari seksi Paropuan HKBP Cibinong Distrik 18 Deboskap, sejumlah saya lihat 11 orang, di sini 15 orang. 11 orang rombongan akan mengikuti ibadah pukul hari ini jam 10 WITA. Majelis gereja mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan pelayanan di HKBP Denpasar. Gereja kita mendoakan agar selamat selama perjalanan di Bali dan kembali ke Cibinong. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Yang berikut, pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 yang akan datang, gereja kita menerima kunjungan rohani dari seksi Ina Maranatha HKBP Purwakarta Resort Purwakarta Distrik 18 Jabarteng DIY, sejumlah 30 orang yang dipimpin oleh Pendeta Manwarang Kota Barat STH. Rombongan akan mengikuti ibadah pukul 10 WITA. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Yang berikut, pendalaman Alkitab offline Naposo Denpasar. Gereja kita akan mengadakan pendalaman Alkitab Naposo pada hari tanggal Rabu 28 September 2022, masuk pukul 19.00 WITA, tempat di SM HKBP Denpasar. Tema rencana Allah bagi kehidupan orang percaya. PA dipimpin oleh Pendeta M. Sianturi MTH. Dihimbau kepada semua Naposo yang ada di gereja kita agar datang menghadiri PA tersebut. Nomor berikut, jemaat bertambah. Mulai hari ini Minggu tanggal 25 September 2022, gereja kita telah menerima jemaat yang baru, yakni Iman Ahmad Faisal Nasution Naposo, datang dari HKBP Resort Citra Raya, alamat Jalan Bypass nomor 77 Klan, Tuban, masuk sektor 10, diperkenalkan pada ibadah pukul 17.00 WITA sore. Mulai hari ini Minggu tanggal 25 September 2022, gereja kita telah menerima jemaat yang baru, yakni keluarga Haratua Silitonga Inang Ninengah Ratih Olimpia Sri Utami, alamat Jalan Gunung Soputan, Kerobokan, Klot, masuk sektor 2, diperkenalkan pada ibadah pukul 7.30 WITA. Mulai hari ini Minggu tanggal 25 September 2022, gereja kita telah menerima jemaat yang baru, yakni keluarga Nathanael Manik Inang Betaria Boru Utapia beserta 1 orang anak laki-laki. Mereka datang dari GKPPD Sidikalang, Resort Sidikalang, alamat Jalan Merdeka, Perumahan Citra Nirwanan Regensi Tabanan, masuk pos Tabanan, diperkenalkan pada ibadah pukul 7.30 WITA. Mari kita doakan agar keluarga tersebut menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Nomor berikut, pemasangan CCTV di gereja HKBP Denpasar. Sesuai dengan program dari gereja HKBP Denpasar tahun 2022, gereja kita telah memasang melengkapi alat CCTV. Adapun tujuan pemasangan alat tersebut adalah untuk memantau keadaan dan situasi yang terjadi di dalam maupun di luar dan sekitar gereja kita, dan sekaligus untuk dapat meminimalkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita sama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan gereja kita serta memelihara alat tersebut dengan baik, dan Tuhan memberkati. Yang berikut, mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Yang pertama, Nyonya Manurung Inang R. Boru Sianturi, Amang PH Tambunan, Nyonya Tambunan Inang D. Boru Silitonga, R. Situmorang, Firman Haryandi Silalahi, Simangusong Opung Asimaduli.
Yang berikut penerimaan hasil amplop Pesta Kotilon bisa kita baca, yang warta yang di-share oleh Sintua sektor masing-masing. Dan kami kebetulan juga panitia sektor 3 dan 4. Mohon amang Inang diisi. Seperti ini loh Inang. Di depan kita kan ada itu amplop, tolong diisi. Itu untuk kita juga. Ya, tolong diisi. Nanti dimasukkan ke kotak depan. Ya. Yang berikut, kalau Sintua cuma mengingatkan aja, menghimbau, ya kan? Yang berikut, daftar jemaat yang sudah memberikan janji iman. Di sini juga dari tahun yang lewat kita sudah 303 KK. Tahun yang lewat. Jadi sekarang baru mengasih janji iman 56 KK, berarti 240 KK belum bayar. Kami mohon Bapak Ibu yang terhormat, jemaat sektor masing-masing dari 1 sampai 11, supaya kita kasih janji iman, tidak dipaksa, kerelaan hati. Ya, Bapak Ibu, kita malu kalau tidak ada nama kita di sini. Sini tertera semua loh. Ya kan, Inang itu aja, itu baru siahan itu, coba berdiri Inang, itu, coba berdiri dulu, udah duluan dia, Inang itu udah duluan, Inang ini loh, membayar, ya kan, tolonglah, Inang itu udah mabalu, ya kan, itu ini paling baik orangnya ini, masa kita tidak bisa, ya, terima kasih buat kita semua. Kalau Sintua cuma menghimbau aja, dan ikut berpartisipasi, bukan cuma menghimbau aja, harus juga, ya. Jadi yang terakhir, saya ini panitia juga saya, termasuk Sintua, menghimbau juga, harus diingatkan ya. Yang terakhir, kalau masalah keuangan, pembangunan gereja, rumah dinas bisa kita baca di warta, dan keuangan juga bisa kita baca. Yang terakhir, ulang tahun, Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 25 September 2022 sampai 1 Oktober 2022. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ai situruodo hulehon tuhamu asa dibahen hamu songonna kubaheni tuhamu. Demikian firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia, terang surgawi. Songonima warta jemaat di biasa sadarion horas madi tasalukna. Tabigi majolo di puji-pujian sian Korina HKBP Denpasar diuduti manom muse sian Punguan Ina Hanna Denpasar.
Kapuji Maha Tuhata siap bukwede uel 126 mayasa dan namangiut lasta papulmu mapiliata sada ado sadabi. Gloria
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima nama ngaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hurian itu hatta hatani debata di hita di permingguata di bagasan sadarion ima natar surat di sada Timoteus biddu onom ayat onom sahatro di ayat na pasiahon. Asa hujahahok kami madihita di bagasan hata Indonesia. Sada Timoteus biddu onom ayat onom rodi ayat sia. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ima sahatna horas madita saluhutna amangenang huriani tuhata masuk mahita tu minggu sadarion na topikna hadaulaton mardongan sabam niroha. Di bahasa Indonesia dia dipakaikan kata ibadah yang disertai rasa cukup. Tapi kemudian kita akan ketahui bahwa yang dipakai di terjemahan bahasa Batak itu lebih dekat dari yang di bahasa Indonesia hadaulaton. Jadi ibadah yang dimaksud di sana bukan literer ibadah yang rutin seperti ibadah di gereja saat ini, tapi termasuk dalam keseharian juga begitu, termasuk dalam keseharian. Jadi lebih ke kesalehan, kekudusan, perbuatan-perbuatan baik. Jadi kira-kira kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia hadaulaton mardongan sabam niroha menjadi ibadah atau kesalehan atau kebaikan yang disertai dengan rasa cukup. Kenapa harus demikian? Karena ternyata banyak orang yang beribadah, banyak orang dalam ibadahnya sehari-hari, bukan hanya dalam ibadah rutin seperti ini, masih bersama dengan kehausan yang besar. Bukan seperti yang di lagu barusan 826, tapi kehausan akan hal-hal yang duniawi. Ido baina di Roma naking punguan ina sian HKBP Cibinong tabo naking dinai ati akamanginang unang holan unang nai do hingo naking ngasa ngahapal naking kape holan unang nai do unang unak terlalap di artana di Pertibion. Unang laus tinggal, unang laus tading arta na sumurungi ira-ira song ini naking lirikna. Anggo melodine holan unang nai doh wingot. Roma rupani punguanina di Denpasar. Olu tutu. Pinuji ma Tuhani. Ninna. Nang pero udan haba-haba itu teh naking nang pero udan haba-haba. Bukan pujilah Tuhan bukan hanya ketika saya dalam keadaan sehat, bukan hanya ketika saya dalam ekonomi yang kaya raya, bukan hanya ketika saya berlebih-lebihan, tapi pinuji ma Jehovah, pinuji ma debata, terpujilah Tuhan bahkan walaupun ada halangan dan rintangan. Roh dan haba-haba dialu si mamuse dohot punguanin hanna alai jol managali do hami jol managali do hita dang say binoto manang addiga madabu tu bagasan dosa alani ikon mangido pangurupiom ma syatoddi iru teh kanang naking mangido pangurupiom ma syatoddi asa diramoti asa dipargogoi rupani manada jala margogo madalani parnguluanon. Karena memang kita manusia yang lemah. Sering sekali kita ternyata masih berada di dalam kehausan akan hal-hal duniawi.
Semasa di SD kita sudah sering dengar tentang kebutuhan-kebutuhan manusia. Kita sering dengar bahwa kebutuhan manusia itu paling tidak terdiri dari 3 bagian. Kebutuhan primer atau pokok, kemudian kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Tadinya kebutuhan pokok atau primer yang kita tahu adalah sandang, pangan, papan. Tapi sekarang tambah 1. Sandang, pangan, papan, casan. Chargeran ya. Kemana-mana nyari itu sekarang. Bertambah-tambah. Artinya yang mau dibilang tadi itu harusnya di kebutuhan sekunder ya, atau bahkan ada yang itu kebutuhan tersiernya begitu. Tapi sekarang berubah menjadi, bahkan itu pun sudah menjadi kebutuhan pokok bagi beberapa orang begitu. Berkembang. Maka benarlah kata orang bahwa kebutuhan manusia itu berkembang dan tidak terbatas. Yang salah adalah penggunaan kata kita. Kita sama-sama tahu bahwa itu bukan kebutuhan, tapi ada perbedaan penggunaan kata, harusnya perbedaan penggunaan kata kebutuhan dan keinginan. Tapi semuanya kita pakai di kebutuhan. Kebutuhan manusia tidak terbatas, kata kita. Kalau secara kebutuhan, kata kebutuhan yang kita pakai sebenarnya sudah terpenuhi semuanya, tapi ingin yang lebih lagi, maka bertambah-tambahlah, berkembanglah terus, maka kita katakanlah kebutuhan manusia tidak terbatas, walaupun seharusnya yang kita maksud adalah keinginannya begitu. Mengenang ada 2 hal di sini, rasa haus, kebutuhan, dan rasa cukup yang dibahas. Yang pertama kita mau lihat dulu ayat pengantarnya sebelum ke ayat yang ke-6 tadi. Saya bacakan ayat 2b sampai dengan ayat 5. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ini ya, garis bawah yang mengenangnya. Saya bacakan sekali lagi. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Itu yang pertama, yang di 2b sampai di ayat ketiga. Yang keempat dan kelima, ia yang mengajarkan yang tadi, ajaran yang tidak sehat dan yang bertentangan dengan ibadah kita itu, ia itu adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Amanginang ini masih ada di kita. Di beberapa lini waktu kita, di beberapa masa, di beberapa titik kehidupan kita masih ada di titik yang ini. Itu tadi pengantarnya ya, di ayat 5 dia katakan di akhir, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan, maka masuklah ke ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ternyata ada orang-orang yang menganggap bahwa ibadah, tadi kata ibadah ya, ibadah, hadaulaton, kesalehan, kekudusan, kebaikan, perbuatan-perbuatan baik, gitu ya. Kita samakan dulu semuanya di sana. Kita samakan penyebut untuk hal-hal itu. Ibadah, kesalehan, kebaikan, kekudusan, perbuatan-perbuatan baik. Kita samakan penyebut dulu untuk itu semua. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan, karena ada orang-orang yang mengira bahwa ibadah itu adalah sumber keuntungan. Awal tahun 2000 di Medan Mengenang ada satu aliran gereja
sangat ramai tiba-tiba. Di sana banyak dikatakan, digembar-gemborkan soal mukjizat kesembuhan. Terus ada minyak urapan di sana. Ada banyak berbagai minyak urapan begitu. Ramai orang yang datang, banyak berduyun-duyun orang ke sana datang. Puji Tuhan, kalau orang-orang itu benar-benar cari Tuhan Yesus di sana. Tapi ada orang yang ternyata ke sana hanya dapat keuntungan dalam hal kesehatan. Ini salah satu contoh ketika orang-orang menganggap bahwa ibadah, kesalehan, kekudusan itu adalah suatu sumber keuntungan, cara untuk mendapat keuntungan. Ini kenapa, ini pengalaman pribadi juga soalnya emang. Ini kenapa misalnya dalam beberapa hal yang kesulitan kita, contoh kami yang mau ujian begitu, teman-teman yang pernah ngalamin mungkin waktu mau ada ujian, saya ingatku waktu masuk STT pun aku kayak gitu, waktu ujian mau masuk STT HKBP. Jadi selama sebulan itu paling enggak, selama 1 bulan itu, wah itu yang doa tadinya cuman makan pagi siang sore, oh itu tambah. Yang doanya cuma 3 menit tambah jadi 5 menit. Supaya apa? Kiranya dengan usahaku yang seperti ini aku bisa lulus ujian. Atau ujian sekolahan mungkin. Supaya nilaiku nanti bagus. Dengan yang lain-lain. Jadi masih di tingkat itu, masih di tahap itu, mengenang. Masih di tahap ketika kesalehan, ibadah yang saya lakukan, yang kita lakukan adalah demi satu hal tertentu, menjadi sumber keuntungan bagi kita. Gitu. Ada orang yang demi kesehatannya, ada yang demi perkuliahannya, ada yang demi jabatannya, ada yang demi ekonominya, dan yang lain-lain. Semua dianggap untuk itu. Jadi masih ada rasa haus tentang hal-hal ekonomi begitu. Yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Maka ini dipakai kemudian oleh aliran-aliran gereja sekarang, Amanginang, yang mempergunakan kehausan orang, kehausan jemaat akan banyak hal. Seperti tadi misalnya tentang keuntungan, tentang prosperity tadi. Kita mungkin beberapa dari kita sudah sering dengar prosperity gospel gitu. Orang-orang yang ditanda, orang-orang yang diberkati Tuhan adalah yang tidak pernah sakit, yang pangkatnya tinggi, yang ekonominya baik begitu. Jadi orang-orang yang di luar itu adalah tanda tidak diberkati Tuhan. Kalau usahanya gagal, tandanya dia dikutuk Tuhan. Kalau dia punya sakit penyakit, tandanya dia punya dosa sama Tuhan. Begitu. Surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan ternyata kejadian itu masih ada sampai detik ini. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, pemahaman-pemahaman seperti itu masih ada sampai saat ini, mengenang. Dan saya katakan tadi, kita pun yang di sini, di titik-titik tertentu kehidupan kita masih jatuh ke dalam titik yang seperti ini, yang mengira kesalehan, ibadah, kebaikan, kekudusan, apapun itu adalah demi sesuatu, demi keuntungan kita terhadap sesuatu. Ini dipakai kemudian. Orang-orang yang sedang bersedih duka, yang belum mencukupkan diri dengan kesedihannya, dengan dukanya, dengan orang-orang yang dikasihinya, ketika kehilangan misalnya, entah itu ditinggalkan karena meninggal dunia, entah itu ditinggalkan secara jarak aja, ini dimanfaatkan emosinya. Ada satu gereja, mengenang, tapi saya cari videonya di YouTube sudah hilang,
cuman satu orang yang membahas ini, ada potongan videonya sedikit. Ada anak seorang pendeta terkenal yang juga pendeta, memakai gelar pendeta, yang bikin ibadah seolah-olah, ya saya lihatnya itu kayak ibadah penyembahan sepatu. Jadi sepatunya ditaruh di depan altar gerejanya, kemudian orang-orang datang menghadap sepatunya itu lalu jatuh pingsan terhempas. Sepatu. Di Afrika, di kekristenan di Afrika, hal-hal seperti itu nggak aneh. Tapi ini di Indonesia. Tadi gereja yang di awal yang saya katakan itu minyak urapan. Ini sepatu. Dan masih ada orang yang datang ke sana. Begitu, dan banyak orang yang datang ke sana. Mayoritas anak-anak muda yang patah hati. Kenapa? Karena memang belum mencukupkan diri dengan kesedihannya, mengenang. Tentu bukan mau kritik-kritik gereja sana sini atau ajaran sana sini, cuman firman Tuhan sendiri katakan, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seseorang mengajarkan ajaran yang lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat lidah, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, dan kehilangan kebenaran. Prosperity gospel itu adalah bagian dari sini, yang membuat orang-orang kemudian bercekcok. Itu tidak sehat. Tapi bukan hanya itu persoalan di zaman kita sekarang ini. Soal gereja, soal aliran-aliran gereja. Mungkin saya sudah pernah cerita di sini. Oh belum. Beberapa waktu yang lalu mantan naposo bulung saya di Porsea, sekarang kuliah di Medan. Kemudian dia cerita, ke kos-kosan mereka datang satu kelompok, mengajak mereka ke gereja mereka, ke gereja yang baru, yang Kristusnya sudah datang. Gerejanya itu berasal dari Korea, tapi ternyata sekarang sudah ada di Medan. Sudah sampai di Medan. Kristusnya sudah ada, kalau tidak salah namanya An Sang Hong begitu. Orang Korea. Mungkin kalau kita sebut orang Kristen Laskar Kristus, kalau gereja itu mungkin bilang pengikutnya Army An Sang Hong begitu. Nah, dan mereka mengajarkan, kalau dulu sempat juga ada gerakan-gerakan feminis yang pengen mengganti doa Bapa kami menjadi doa Ibu kami, yang ini lebih ekstrim lagi. Mereka bilang selain Allah Bapa ada Allah Ibu. Jadi mereka ambil teorinya ambil pemahaman mereka dari Kejadian pasal 1 ayat 26. Mari kita jadikan mereka serupa dan segambar, begitu. Lalu diciptakanlah Adam serupa dan segambar dengan Allah Bapa. Lalu Hawa dari mana? Serupa dan segambar Allah Ibu. Begitu kata mereka. Maka persoalan-persoalan gereja bukan hal-hal sepele lagi sekarang. Amanginang. Ada orang-orang yang haus, mungkin ini kehausan mereka akan kedatangan Kristus mungkin, tapi entahlah. Tapi ternyata banyak pengikutnya. Nanti kalau cek di YouTube itu ternyata di luar, bahkan di barat itu sudah banyak sekali yang bahas gereja itu. An Sang Hong, Kristus An Sang Hong itu. Di Indonesia sendiri yang mengenang sekarang, di Bali ini, di beberapa kota di Indonesia ini sedang tren juga kekristenan tanpa gereja. Mungkin ini memang hasil dari kesedihan mereka melihat gereja-gereja. Saya akui memang akhirnya di akar rumput, di jemaat mungkin jadi banyak yang kebingungan soal ajaran-ajaran.
Jadi ada kelompok orang yang akhirnya memilih untuk, oke, kita nggak mau pakai merek gereja, HKBP, GKPI, GBI, apa segala macam, kita nggak pakai. Kita bahkan nggak pakai gedung gereja. Beliau sampai katakan, orang-orang yang bergereja konvensional itu tolol. Yang punya gereja bangunan seperti ini. Beragam macam sekarang Amanginang, beragam macam sekali. Orang-orang yang entah hausnya di mana, saya tidak tahu, entah itu haus popularitas, entah itu haus perhatian atau apapun itu, tapi belum mendapatkan kecukupan dari satu hal begitu, jadi mencari hal-hal baru, membuat keributan kemudian. Dan saya katakan Amanginang, seperti yang dikatakan firman di sini, bahwa itu adalah kata-kata pengajaran yang tidak sehat. Masih sangat-sangat banyak ajaran-ajaran yang aneh-aneh muncul. Selain sepatu yang tadi, surat penghapusan hutang itu juga saya masih aneh begitu. Ada orang-orang yang datang, orang-orang yang punya surat-surat hutang datang, ditaruh ke meja, ditaburi garam, kemudian didoakan supaya hutangnya habis begitu, berkurang. Padahal kita sudah diajarkan, kalau kau lapar, makan. Kalau mau cari uang, kerja. Ora et labora. Begitu. Masih banyak soal kehausan-kehausan ini. Artinya di momen-momen tertentu tadi saya katakan kita masih jatuh ke dalam hal-hal seperti itu. Itu sebabnya Yesus di khotbah minggu-minggu yang lalu sempat katakan dengan sangat keras kepada orang-orang yang ikuti dia, 5.000 kakak itu, 4.000 kakak itu, dia katakan orang-orang yang belum bisa sampai di titik membenci ayahnya, ibunya, dirinya, nyawanya sendiri, belum layak dikatakan sebagai muridku. Yang mau dikatakan adalah biarlah Yesus yang menjadi utama. Waktu itu Yesus viral, banyak pengikutnya, tapi ternyata yang datang mengikut dia hanya orang-orang yang datang mau lihat, ada seseorang bernama Yesus yang dia sedang ramai diikuti orang, maka orang ikuti, viral. Ada orang yang bilang, ada di sana seseorang bernama Yesus yang bisa menyembuhkan, ayo kita datang ke sana, mudah-mudahan dia bisa menyembuhkan kita. Ada di sana seseorang yang bernama Yesus, dia bisa melakukan mukjizat, ayo kita lihat dia. Di sana ada seseorang yang bernama Yesus, khotbahnya berbeda dengan khotbah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ayo kita datang ke sana. Lihat. Mereka mengikuti Yesus hanya karena ikut-ikutan, ramai, lagi viral begitu. Tapi begitu keviralannya itu hilang nanti, ya sudah, mereka tidak lagi menjadi pengikut Yesus. Maka Yesus tekankan kepada mereka, biarlah Yesus itu yang menjadi utama. Kalaupun nanti ada kesembuhan, kekayaan, jabatan, kita sudah sama-sama tahu itu, kita sudah sering dengar, kita sudah sering katakan, itu adalah tambahan-tambahan. Akaodeng. Ada rasa-rasa kehausan yang seperti itu mengenang secara psikis kita, secara mental kita, secara rohani kita merasakan kehausan, akhirnya sampai jatuh, terjelembab karena hal-hal yang seperti itu. Kita tidak tahu lagi yang mana yang benar. Maka kita diajak untuk mengingat kapan untuk berhenti dan katakan cukup. Karena memang ibadah kesalehan itu, ayat 6 tadi, kalau disertai dengan rasa cukup, memiliki keuntungan besar. Itulah keuntungannya. Kesalehan itulah keuntungannya, ibadah itulah keuntungannya. Bisa berbuat baik itulah keuntungannya. Bukan ketika kita berbuat baik supaya kita dapat suatu keuntungan, bukan. Tapi justru berbuat baik itu adalah keuntungannya. Itulah keuntungan besar bagi kita, Amanginang. Ketika kita bisa menjadi orang yang baik, itu adalah keuntungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang secara finansial, tentu saja. Ini masih masalah pelik, Amanginang. Entah bisa berakhir atau enggak. Tapi mudah-mudahan pelan-pelan kita tinggalin.
Ayat 9 saya lanjutkan sampai ke ayat yang 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini sangat realistis. Ini masih terjadi sampai di zaman kita sekarang. Amanginang. Demi uang, demi harta, demi jabatan, demi tahta, melakukan segala sesuatu, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Sampai sekarang istilah sebutan ledekan-ledekan, masih 2 ginjalmu kan yang itu, masih kepake sampai sekarang. Ngomongin masih 2 ginjalmu kan katanya, kalau nggak ada duitmu jual ginjalmu gitu. Karena praktek itu pun dilakukan orang. Praktek jual organ tubuh itu pun dilakukan orang demi mendapat uang. Ketika ini yang terjadi ketika mencintai uang, ketika mencintai harta, jabatan, apapun akan dilakukan. Hal-hal yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, bahkan meninggalkan Tuhan, orang tidak ragu-ragu begitu. Ketika cintanya lebih, ketika cintanya sangat besar kepada uang, harta, tahta dan jabatan tadi. Amanginang Tuhan Yesus, baik di perjanjian baru, baik di perjanjian lama, dia tidak pernah membenci, dia tidak pernah tidak suka dengan orang kaya dan kekayaan. Lihat tadi di epistel kita dikatakan jangan bersandar kepada para bangsawan. Jangan bersandar kepada bangsawan. Bukan karena kebangsawanannya. Jangan bersandar kepada bangsawan bukan karena kebangsawanannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya. Tapi karena sebesar-besar orang itu pun sama hakikatnya dengan kita. Waktunya sebentar lagi akan hilang. Dan rencana-rencananya akan hilang juga besertanya. Kebangsawanannya, kepangkatannya Tuhan tidak benci. Yesus datang ke rumahnya si Zakeus, kepala pemungut cukai itu. Dia orang kaya, banyak uangnya. Tuhan gak benci sama dia. Tuhan tidak pernah benci dengan kekayaan dan orang kaya. Yang dia benci adalah ketika orang menjadi tertutup matanya karena harta dan kekayaan, yang melakukan apapun untuk mencari itu, mencapai itu, yang melegalkan apapun untuk mendapatkan sesuatu. Yang bikin saya pribadi sedih amanginang adalah ketika ada pernah satu kali Naposo Bulung tanya sama saya, "Amang, aku mau kerja di instansi A begitu, tapi kalau masuk ke sana harus curang dulu. Atau ketika di dalam instansi itu harus ngikuti kecurangan-kecurangan." Itu saya nggak sanggup jawab, amanginang. Jujur saya pribadi tidak sanggup jawab. Entah sudah berapa orang, bukan rahasia umum, kita sudah terang-terangan ngomong kayak gitu. Berapa kemarin biaya anakmu masuk ke situ? Kita sudah terang-terangan, bukan rahasia umum, bukan sekedar rahasia umum, tapi kita sudah terang-terangan ngomong kayak gitu. Berapa kau kasih kemarin supaya masuk anakmu ke situ? Bayar ke sana berapa? Terang-terangan kita ngomong gitu, mengenang. Bukan rahasia umum, bukan rahasia besar. Bahkan secara terang-terangan kita ngomong seperti itu. Maka ketika ada Naposo Bulung tanya seperti itu, saya pribadi nggak bisa jawab, nggak sanggup saya jawabnya. Emang kayak mana?
Saya mau masuk ke sana, tapi harus melalui cara curang. Dan di dalamnya pun harus melakukan kecurangan-kecurangan. Gak hanya 1, 2, 3, 4, 5 instansi atau pekerjaan yang seperti itu mengenang. Tapi firman Tuhan katakan di sini dengan jelas, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Pencobaan mengenang, bukan berdosa. Pencobaannya lebih berat. Pencobaannya lebih berat. Orang-orang yang ingin kaya dan ingin lebih kaya lagi, pencobaannya lebih berat. Kita bisa alami, dan kita sudah pernah alami mungkin. Holanadong sautik di hita, kita juga punya keperluan ya. Kita juga punya keperluan. Holanadong sautik di hita, adong namangi do tu hita dak talean, do hononna. Yala todong, yala dongan. Tapi ngalilik kami mersidadaan. Do apala nasaon. Dan uli mana pang mangalian, nahulitan dengan segala macam. Hal yang serupa mengenang berlaku untuk orang yang kita mintai, yang kita mintain tolong, yang kita mintain bantuan, yang kita mintain apapun itu. Hal yang serupa berlaku untuk mereka juga. Jadi kalau mereka pun tidak kasih, mereka juga punya kebutuhan, mereka punya keperluan juga, begitu. Maka jangan bersandar kepada bangsawan, kepada petinggi, kepada orang-orang besar. Bersandarlah hanya pada Tuhan. Cukupkan dirimu hanya kepada Tuhan. Jesus is enough. Itu kira-kira kata anak-anak muda sekarang. Jesus is enough. Kehausan-kehausan yang seperti itu akan harta, akan tahta, akan jabatan, akan kerohanian, akan kesedihan, mengenang masih berlaku, masih sangat besar. Kita mencari keuntungan dari situ. Kita pengen keuntungan dari situ. Kenapa orang banyak senang ibadah-ibadah variatif, ibadah-ibadah yang pakai musik itu, mengenang? Kita harus akui. Entah, ada orang yang bilang, dan mayoritas jawabannya begitu ya, saya menemukan Tuhan di sana, saya menemukan hadirat Tuhan di sana. Tapi akuilah, orang-orang yang di gereja yang baru sekarang, gereja-gereja baru, kita ke sana karena kita bisa memuaskan kesedihan kita, bisa memuaskan kehausan untuk berteriak, untuk nangis, untuk melepaskan penat. Di situ kita mau melepaskan kehausan di situ. Waktu dari mulai SMP sampai SMA, saya ikut pelayanan di sana juga. Dan rata-rata teman saya yang kalau lagunya ada 2 itu ya, praise and worship. Ketika lagu-lagu worship, lagu-lagu penyembahan itu, yang nangis-nangis geletak-geletak itu orang-orang yang punya masalah banyak. Orang-orang yang punya beban banyak. Jadi mereka ke sana, ya kalau benar mereka, jujur mereka memang dapat Tuhan, cari Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau hanya untuk sekedar melepaskan kehausan mereka, dan itu tidak akan terpenuhi, itu tidak akan tercukupi. Ibadah yang demikian hanya mau mencari keuntungan biar dia melepaskan terus penatnya, tangisnya, emosinya, begitu. Masih belum. Jadi ada dua hal kehausan yang terus-menerus datang di dalam kehidupan kita, yang menghantui kehidupan kita. Kehausan-kehausan secara rohani yang tadi, secara fisik, secara psikis, perasaan kita, emosi kita, dan yang secara materi. Menginang kita perlu katakan cukup. Kita perlu ingat untuk rem. Jangan sampai kita melakukan apapun sampai berjalan terlalu jauh sampai kita akhirnya tersesat dan tidak bisa pulang kembali. Menginang bisa berbuat baik, bisa hidup saleh, bisa hidup di dalam kekudusan, kebaikan, itu adalah keuntungan besar. Tak perlu cari keuntungan-keuntungan lain. Menjadi Kristen bukan soal untung rugi,
Menjadi pengikut Kristus bukan soal bagaimana status, posisi, jabatan ekonomi, harta, tahta, jabatan, segala macam itu. Menjadi pengikut Kristus adalah memikul salib. Tadi dikatakan, 3 penguanina itu sudah katakan, unang tarlalap di harta portibion, pinuji ma Tuhan, dan haba-haba. Mengikut Kristus bukan berarti tidak sakit, mengikut Kristus bukan berarti tidak miskin. Mengikut Kristus bukan berarti bisnisnya atau usahanya atau pekerjaannya tidak jatuh. Itu bisa terjadi. Hujan tetap akan turun. Badai akan tetap berhembus. Tapi di dalam Kristus, orang-orang yang mengikut Kristus dengan benar, orang-orang yang ibadah di dalam Yesus Kristus, beribadah di dalam Yesus Kristus, mengenang apapun yang terjadi, mau itu hujan, mau itu badai, mau ketika dia sakit, mau ketika dia jatuh, mau ketika dia gagal, hubungannya dengan Tuhan tidak akan terelakkan. Karena hubungannya itu pun dengan Tuhan, ibadahnya itu pun, doanya itu pun adalah keuntungan. Persoalannya, kesedihannya itu pun adalah keuntungan baginya. Mengikut Kristus bukan soal keuntungan. Mari menginang kita cukupkan diri kita, mencukupi diri. Tidak salah menjadi populer, tetapi haus akan popularitas membuat orang melakukan segala cara. Kita lihat media-media sosial sekarang, bikin hal-hal yang aneh, prank-prank yang aneh sampai ada korban jiwa, memperjualkan kemiskinan orang lain demi popularitas. Populer boleh, tapi haus akan popularitas akan mengorbankan orang-orang. Sedih boleh, berduka boleh, tapi rasa haus tentang kedukaan itu, ada orang yang sampai nangis-nangis ya, sedih, entah ada saudaranya meninggal atau ini atau itu, bersedih, berduka sampai dia mengorbankan diri sendiri, tidak mau makan, mengunci diri, mengurung diri, sampai enggak gereja dengan hal yang lain yang merugikan dirinya dan orang lain. Sedih boleh, tapi cukupkan dirimu dengan kesedihanmu. Kaya boleh, tapi ingat, jangan sampai karena mencari kekayaan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Punya jabatan boleh, tapi ingat, jangan demi mencari jabatan menjauhkan kita dari Tuhan. Sehat apalagi boleh, tapi jangan demi kesehatan, demi mencari kesehatan, kita akhirnya menjauh dari Tuhan. Semua itu berkat-berkat tambahan, Amanginang. Semua itu berkat-berkat tambahan. Yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Lihat, 12 murid Yesus. Kalau soal keuntungan-keuntungan tadi, tidak ada yang mati wajar. Siapa yang kita tahu punya anak dan istri Hagabeon? Yang kita tahu Rasul, murid Yesus yang punya mertua hanya Petrus. Istrinya tidak diperkenalkan, anak-anaknya tidak diperkenalkan, tapi dia pernah dituliskan punya mertua. Dan dia mati disalib dengan kepala terbalik. Kalau orang-orang dari Prosperity Gospel itu akan bilang, wah, Petrus itu dikutuk oleh Tuhan, dia punya dosa yang sangat besar. Murid-murid Yesus, kalau dari ukuran kita sekarang, mereka tidak ada satupun yang dapat Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, gak ada. Tapi mereka rasul yang selalu kita bawa-bawa namanya. Rasul yang selalu ingin kita teladani. Karena memang mereka juga meyakini bahwa itu semua penderitaan mereka itu pun adalah keuntungan itu sendiri. Itu adalah ibadah mereka. Itulah keuntungannya. Amin. Mari kita mencukupkan diri, belajar mencukupkan diri. Cukuplah dengan popularitas, cukuplah dengan emosi, dengan marah, murka, dendam. Cukupkanlah dirimu dengan itu. Jangan teruskan lagi. Cukupkanlah hal-hal dirimu dari hal-hal duniawi. Cukup Yesus saja. Katakan dalam hati kita masing-masing, Yesus saja cukup. Selamat hari Minggu, amin. Kita bersatu dalam doa.
Mauliate mali Jehoba di batamana mina marhabang sa di banua gijang di saluhutna sini roham pangaramatiammu pasu-pasum nanoko pakilalah kami di bagasan perngulon nami satu bagasan tikion. Mauliate di hatam na badia na payengoton hami yali Tuhan asa mardongan rasa cukup hami di bagasan perngulon nami mardongan sabam ni roha di bagasan perngulon nami si ganupari di bagasan hadaulaton di bagasan ibadah nami atong urupi hami ali Jehoba marhiti toddimi pargogoi urasi parbisuhi hami mangulahon hatami di bagasan perngulon nami dada olo be hami tarela-ela ala akkatahi-tahi ni sibolis ala toddimi matutu ali Tuhan na maddongani hami di salutna pargulmiton ning ulo nami atong pataru hami tu ulaw nami di bagasan sa minggo na li Tuhan pada wak kaparmaraan pada wak kasonggot-songgot siap perngulon nami boy hami hipas muse di bagasan las ni roha pajupang doot akka dongan nami sa aporsyaon di akka parpunguan na pinatupani huriam akka dongan nami natongon di bagasan parsahiton ali Jehoba homa na mangalehon di nasida hamalumon natongon mangadopi parukilon homa li Tuhan na paluahon nasida na di bagasan habot ni roha homa na mangalion apul-apul na duminggan di nasida saluhutna pinuji pinasangap magwarmo li Jehoba marhiti guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho amin. Mared di mahita huhut mata papungu piliata
Tatang yak koma pilihat tetua dopan ni debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut seleon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasyak kami pilihanon. Patibulhon harajawm mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni sileon leom mi tuhami. Asalam girgir hami merdok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur homma damena tutoddim. Sa luhutna parhala doni huriatta nangaka parhobas nama kubasi di minggu na padua honon pasatun tuhita selamat hari Minggu debata mamangaramoti. Horas.